Tuh 23. Nah, ini saya sudah menggunakan mode reverbnya atau mode gemaknya, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau review ya. Ini ada GT wireless microphone MP1 series, guys. Tampilannya seperti ini, jadi dia bentuk mikrofonnya itu sudah bulat, guys ya. Kita lihat dulu seperti biasa untuk dashboardnya nih, detailnya. Dia garansi 2 tahun, kalau rusak ganti baru, itu ciri khas banget dari GT ya. Dan di sini sudah 360 derajat omnidirectional sensitive sound, mantap ya. Dan dia juga sudah ada docking charge-nya nih ya. Nah, ada docking charge-nya. Kemudian juga di sini adalah smart noise reduction ya, bisa pakai smart noise reduction. Dan dia bertahan bisa sampai 5 jam, guys ya. Oke, mantep banget ini ya, teman-teman ya. Kalau kita coba lihat di bagian belakang, ini spesifikasinya. Nah, di sini yang saya garis bawahi, dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3. Jadi mantep banget, guys ya. Dan di sini jaraknya katanya bisa sampai 20 meter nih ya. Ini untuk fitur-fiturnya, guys ya. Tuh, dia juga bisa reverberation effect atau fitur gema di sini ya. Dia sudah tipe C charging ya, real time ear. Kemudian juga ini ada 2 mikrofon, 1 receiver ya. Omnidirectional pick up tuh. Ini mantap, nanti kita coba lihat teman-teman untuk atau suaranya seperti apa. Ini voice-nya clear katanya, guys. Dan ini untuk 2,4 GHz untuk wireless transmisinya. Oke, langsung ya kita coba unboxing. Kita coba lihat teman-teman seperti apa sih ya untuk produknya. Oke, ini dia, guys ya. Ini untuk mikrofonnya ya. Kita coba keluarkan dulu. Dan ini di bagian dalamnya lagi dia ada apa nih, guys? Oke, ini ada buku panduan sekaligus ada stiker-stiker ya. Nah, ini ada stiker-stiker nih di dalamnya nih, guys ya. Seperti biasa ya, kalau GT itu suka dikasih stiker-stiker seperti ini tuh ya. Wireless microphone ya. Nah, ini dia teman-teman modelnya tuh. Ini yang Type C ya. Oke, apakah dikasih converter buat iPhone? Nanti kita lihat, guys. Nah, ini untuk kartu penggunaan. Sekaligus di sini pastinya ada kartu garansi ya, guys ya. Aman di sini. Nah, kemudian teman-teman kita lihat ya di sini detail lainnya. Ini ada kotak lagi nih ya. Kita coba lihat isinya apa. Oke. Oh, kita dapat pouch-nya juga nih ya. Mantap sekali, dan di dalam ada apa nih, guys? Oke, ini di dalam ada kabel data dan ya, teman-teman, ini dikasih, guys. Ini dikasih untuk iPhone ya. Kita coba buka aja nih. Coba buka aja ya, kita lihat. Nah, kabel datanya seperti ini modelnya, tapi saya nggak bakalan pakai karena banyak kabel data Type C ya, teman-teman. Dan ini untuk konverternya GT ya, tuh. Type C to Lighting ya. Jadi ini khusus untuk iPhone ya. Mantap nih, bisa, guys ya. Ini juga ada pouch-nya tuh. Jadi si mikrofonnya aman di dalam sini, guys ya. Oke, sekarang kita coba lihat detail dari mikrofonnya. Ini dia. Ini belum kita buka, guys. Langsung aja kita buka dari sini ya. Oke, kita buka aja. Ini dia. Teman-teman ya. Ini kalau kita coba lihat untuk build quality-nya, dia bener-bener solid ya. Ini bener-bener apa ya, bahan plastiknya tuh materialnya mantep, guys ya. Ini premium punya sih dari GT ya. Saya juga sudah beberapa review ya teman-teman untuk mikrofon dari GT. Itu ada MX1 series, ada MX2 series, guys ya. Untuk mikrofon juga ada yang terbaru kemarin tuh yang ada docking charge-nya juga saya sudah coba review juga, guys. Itu yang terbaru ya untuk MX2 series. Nah, sekarang ini ada MP1 series, guys ya. Oke, langsung aja teman-teman, di sini kita coba lihat untuk di bagian depan. Di sini ada seperti ini untuk indikator baterai docking charge-nya. Di bagian bawah nggak ada apa-apa. Di bagian belakang di sini ada untuk port Type C ya, untuk charging. Di sini ada keterangannya 5 volt 1 ampere ya. Nah, inputnya nih. Oke, kita coba teman-teman, kita buka di bagian dalamnya. Oke, ini dia, guys, lihat. Widih, mantap ya. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya mau coba tes dulu ya, ini docking charge-nya.
apakah ada baterainya? Kita lihat teman-teman. Oke, dia ada baterainya ya, sudah 99%. Jadi ini sudah penuh docking charge-nya, baterainya. Oke, langsung aja kita coba lihat teman-teman detail dari mikrofonnya. Sebelah sini ada receiver ya. Nah, ini receivernya sudah Type-C. Modelnya kayak gini guys. Ini ada titik seperti ini, sepertinya ini LED ya untuk menandakan dia connect atau tidaknya. Sebelah sini ada Type-C, teman-teman. Jadi ketika kita pasang di smartphone bisa juga buat casnya ya. Oke, kemudian kita lihat untuk mikrofonnya, ini dia. Ih, mantep guys, kecil ya ini ya. Ini kalau kita ukur berapa senti nih guys ya. Aduh, sayang banget ini penggarisnya kagak ada. Ini kalau kita coba lihat, ambil garis tengah, ini sekitar 2 senti guys. 2 senti itu kecil ya. Malah hampir mirip koin 500 guys ya. Nah, ini sekitar 2 sentian. Kemudian juga di sini ada tombol warna oranye, ini untuk menyalakan untuk fitur-fiturnya ya, untuk mengaktifkan mode reverb-nya di sini. Oke. Dan kemudian di sini untuk ini jepitan ya, kita bisa jepit. Oke. Dan juga di sini kita bisa magnetik. Kenceng banget guys. Magnetiknya kenceng banget nih. Lihat. Wow ya. Nah, ini sudah pakai magnetik. Sekarang sudah eranya mikrofon kecil seperti ini guys ya. Ini jadi lebih apa ya, nggak ringkih gitu, praktis, tinggal ditempel aja, plok gitu ya. Nah, modelnya seperti ini. Di bagian bawah di sini juga kita bisa gunakan langsung secara manual ya, bisa pakai casan Type-C guys di sini. Dan di sini ada untuk apa ya, pin charge-nya. Jadi ketika nanti habis pakai itu tinggal kita masukkan lagi aja ke dalam dockingnya dan dia akan langsung charge. Tapi di sini saya nggak buka dulu aja lah. Ya, baterainya masih aman nih teman-teman. Nah, gini ya. Ini tinggal dibuka aja nih, tinggal dipletek aja seperti itu. Nah, guys ya. Oke, seperti ini modelnya. Oke, sekarang kita akan coba tes kalau misalkan dikoneksikan seperti apa ya ke smartphone. Nah, ini dia teman-teman ya. Tuh. Ini di bagian atasnya, ini untuk mikrofonnya ya. Tuh, seperti ini agak lebar banget guys, lebar, lihat ya. Nah, detailnya tuh. Lebar ya. Nah, ini detailnya untuk bagian atasnya seperti ini. Ini kita akan coba tes untuk koneksikan dengan smartphone ya. Untuk si mikrofon ini ya. Oke, langsung aja kita coba teman-teman ya. Ini ke smartphone, kita coba koneksikan receivernya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, kalau nggak nyala, kita coba ulangi lagi ya. Coba ulangi lagi. Nah, ini akan nyala seperti ini guys tuh. Ya, dia akan berkedip ya. Nah, dia akan berkedip. Ini tandanya dia belum terkoneksi dengan mikrofonnya. Nah, kemudian di sini kita coba nyalakan. Nah, kalau sudah nyala, tahan lama ya teman-teman, sekitar 2 detik. Nah, dia akan langsung kedipan yang satu, dia akan berhenti. Nah, ini tandanya sudah connect teman-teman. Nah, kalau kita coba koneksikan keduanya, nah ya, nah dia akan berkedipnya hilang juga guys tuh. Jadi kalau semuanya ini nyalanya nggak berkedip, berarti dia sudah terkoneksi secara sempurna keduanya guys. Seperti itu ya untuk mikrofon dari GT MP1 series ini. Gampang banget lah, tinggal colok, nyalakan, langsung pakai. Nah, untuk fitur-fiturnya guys, di sini saya kasih info dulu ya. Nah, teman-teman di sini untuk tekan 1 kali dia akan mengaktifkan noise reduction. Nah, ini noise reductionnya ke level 2 ya. Meskipun kita enggak nyalakan noise reduction, ini sudah ada noise reductionnya secara otomatis guys. Nah, kalau kita coba nyalakan, dia akan langsung seperti ini. Kemudian kalau kita tap 2 kali, dia akan mute ya. Tap 2 kali, dia akan mute. Nah, langsung ke gambar mikrofon yang di cakra atau di strip ya. Nah, ini tandanya dia ini suaranya langsung ke mute. Nah, untuk mengaktifkannya lagi tinggal tap 2 kali yang sebelah sini. Nah, dia akan langsung aktif kembali guys untuk mikrofonnya. Dan untuk 3 kali tap ya, dia nanti ini akan berkedip. Nah, ini itu mengaktifkan mode reverberation atau mode gema ya. Nah, tinggal tap 3 kali, 1 2 3. Nah, dia akan berkedip 3 kali. Nah, ini tandanya dia sudah menggunakan mode gema guys ya, bergema gitu ya. Nah, untuk menonaktifkannya kembali tinggal tap lagi aja 3 kali, 1 2 3. Nah, ini
ngedip satu kali dia sudah kembali normal suaranya. Yuk kita langsung aja teman-teman tes aja di indoor dulu. Nanti kita coba di luar sambil ngeplok ya teman-teman ya. Kita tes jarak juga ya. Nah di sini kita coba tes di indoor dulu aja. Oke. Oke guys, di sini kita coba di indoor dulu aja ya. Ini saya sudah menggunakan mikrofon dari GT ya. Nah ini MP1 series guys. Nah ini guys ya, saya sudah gunakan mikrofon ini dan gimana untuk kualitas suaranya nih menurut teman-teman ya. Oke, dan di sini untuk yang satunya saya mute ya. Nah ini saya mute yang satunya. Kita coba aktifkan guys. Apakah dia nanti akan terjadi tabrakan atau akan sama aja kualitas suaranya? Kalau sama aja berarti ini good, karena ada beberapa mikrofon wireless itu kalau kita aktifkan langsung keduanya dipakai bareng itu ada apa ya, ada jeda suara, jadi seperti ada dua suara gitu. Nah kalau ini gimana, kita coba teman-teman ya, kita aktifkan. Nah ini sudah diaktifkan teman-teman ya, dan ini saya sudah menggunakan dua mikrofonnya. Nah gimana menurut teman-teman untuk kualitas suaranya guys ya teman-teman? Nah kalau menurut saya sih ini udah bagus, jernih ya. Di sini saya tanpa aktifkan noise reduction. Nah di sini saya ada sebentar guys. Nah ini kita coba ya. Ini ada fan cooler yang cukup kencang. Kita langsung saja coba teman-teman ya. Oke, fan cooler ini kita coba suaranya masuk apa enggak nih. Nah ya, nih suara kipasnya masuk apa enggak ya. Ini saya belum aktifkan noise reductionnya. Nah sekarang di sini saya akan coba matikan dulu ya, biar saya pakai fokus yang ada di sini. Ini kita matikan dulu. Nah ini saya sudah mute ya teman-teman. Nah di sini kita gunakan yang ada di sini. Nah apakah suara kipasnya masuk? Oke, sekarang di sini kita coba aktifkan noise reductionnya ya. Kita coba tes. Nah nih teman-teman kita aktifkan. Nah ini sudah aktif noise reductionnya. Apakah sekarang suara kipasnya sudah nggak masuk atau masih ada suaranya? Kalau udah nggak ada berarti ini keren banget guys untuk suara dari mikrofonnya ya. Nah ini kita coba balikin lagi tanpa noise reduction. Nah ya teman-teman, ini sudah tanpa noise reduction. Dan sekarang di sini kita akan coba mode gemaknya ya. Ini kita matikan aja lah kipas atau fan coolernya. Udah dingin ya. Oke, kita coba aktifkan reverbnya tuh 2-3. Nah ini saya sudah menggunakan mode reverbnya atau mode gemaknya guys. Gimana menurut teman-teman nih untuk kualitas suara gemaknya? Apakah halus atau terlalu dalam atau bagaimana ya? Kalau menurut saya ini untuk fitur mode gemaknya udah mantep banget guys ya. Ini worth it banget deh kalau menurut saya ya, untuk dipakai vlog, dipakai buat review, dipakai buat podcast. Ini udah mantep banget kualitas suaranya, keren. Kita balikin lagi ya ke normal ya. Tuh 2-3. Nah ini sudah balik lagi ke normal untuk kualitas suara dari mikrofonnya. Jadi gimana nih menurut teman-teman, apakah worth it? Nah kalau misalnya teman-teman berminat membeli, langsung aja cek di sini. Biasanya suka muncul di sini nih, atau teman-teman nanti bisa cek aja di deskripsi box ya. Oke. Nah itu dia tadi teman-teman ya untuk kualitas dari suaranya di indoor ya. Nanti kita cobalah di outdoor ya teman-teman ya. Oke, sambil ngeplok ya. Nah ini teman-teman ya untuk mikrofonnya MP1 series dari GT ini sangat worth it banget guys ya. Ini keren sih kalau menurut saya ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin beli, langsung aja cek nanti di deskripsi box, atau biasanya dia tuh muncul di pojokan sini nih ya. Oke tuh, ini simple banget, kecil banget guys. Tuh lihat, segenggaman aja guys, segenggaman aja nih, mantep ya tuh teman-teman. Oke, itu aja, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ini keren banget guys.